Dikisahkan sebuah legenda mengenai asal-usul objek wisata Umbul Naga yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Cerita ini bermula dari penuturan Mbah Imo Soekarto yang merupakan seorang juru kunci atau sebagai orang yang dituakan, yang kemudian cerita ini tersebar dari mulut ke mulut dan dipercayai hingga saat ini. Pada zaman dahulu diceritakan hidup seorang putra begawan dari kerajaan Mataram kuno. Putra tersebut bernama Raden Pekek, atau masyarakat setempat lebih mengenalnya dengan panggilan Joko Lelono. Joko Lelono buta karena terjadi kesalahpahaman antara ia dengan sang ayah, Begawan Sidik Wacono. Kesalahpahaman tersebut berawal dari marahnya sang ayah yang mengira bahwa putranya ingin menikahi ibunya sendiri. Padahal Joko Lelono hanya ingin menikahi perempuan yang paras dan sifatnya seperti ibundanya. Akibat dari marahnya sang ayah, ia berbicara berlebihan dengan mengatakan bahwa Joko Lelono seperti orang yang buta karena ingin menikahi ibunya sendiri. Konon dipercaya bahwa perkataan Ki Sidik Wacono adalah sakti. Setiap perkataannya akan menjadi kenyataan. Nasi sudah menjadi bubur. Joko Lelono pun menjadi buta, sehingga sang ayah menjadi gelisah dan cemas. Namun ia tetap berusaha untuk dapat memulihkan mata putranya. Dari wangsit yang ia dapatkan, sang ayah menyarankan untuk menemui Ki Sidik Waseso di Ndlepeh Kayangan. Dengan ditemani dua abdi, Joko Lelono pergi menunggangi gajah dan memakai payung. Sesampainya Joko Lelono di sana dan menemui Ki Sidik Waseso, ia menceritakan kejadian yang ia alami hingga menjadi buta. Tidak menunggu lama, ia bisa sembuh kembali berkat Ki Sidik Waseso. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya. Namun ia tidak kembali pulang ke Mataram. Saat itu, Joko Lelono mendapat julukan Murca Lelono, yang artinya pergi dan mengembara untuk mendapatkan kesembuhan. Dalam perjalanannya, ketika istirahat, Murca Lelono melihat sebuah cahaya yang mengarah ke utara. Cahaya tersebut memancar seakan tidak ada putusnya. Dipercaya terdapat suatu kerajaan yang didiami seorang putri yang bernama Putri Serang atau Putri Kencono. Putri Kencono memiliki seekor naga yang besar. Kemudian ia melambai seakan memanggil Murca Lelono. Hal tersebut menarik perhatian Murca Lelono, sehingga ia masuk ke dalam cahaya dan meninggalkan dua abdi dalem dan gajahnya. Pintu cahaya kemudian tertutup, yang menjadi kerajaan tersebut diberi nama Lawang Gapit. Kesetiaan abdi dalem Ki Jebres dan Ki Merkak sebagai abdi dari sang Pangeran Pekek membuat ia tetap menunggu Murca Lelono atau Pangeran Pekek atau Joko Lelono kembali dan keluar dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya mereka lapar dan haus dan terpaksa harus meninggalkan Murca Lelono sejenak untuk mencari makanan dan minuman. Dengan petunjuk suara yang mengharuskan mereka ke arah utara. Di sana mereka bertemu Ki Makarang dan Nyi Makarang untuk meminta makanan. Keduanya diberi kelapa muda hijau untuk menghilangkan rasa dahaga, tetapi keduanya menunda untuk meminum degan tersebut karena ia harus segera kembali ke Ndlepeh Kayangan. Namun ia teringat sebuah payung yang tertinggal di tempat Ki Sidik Waseso, sedangkan kelapa muda disimpan dan ditanam di antara semak-semak. Tempat tertinggalnya payung diberi nama Watu Payung yang berada di desa Gunungan Manyaran. Singkat cerita, gajah milik Murca Lelono marah karena Murca Lelono tidak kunjung kembali. Ia berusaha untuk membuka pintu tersebut, namun dihalangi oleh seekor naga milik Putri Kencono yang mengakibatkan keduanya bertarung sehingga terjadi peperangan yang hebat. Kabar tersebut sampai ke telinga Ki Jebres dan Ki Merkak. Mereka bergegas kembali dengan maksud memisahkan keduanya, namun terlambat sudah. Peperangan tersebut memang tidak ada yang menang atau kalah, tetapi keduanya berakhir mati dan tubuhnya hancur terpisah-pisah. Kedua abdi dalam tersebut teringat dengan kelapa hijau muda yang mereka tanam. Keduanya mencari dengan menggunakan kayu yang ujungnya lancip. Namun kayu tersebut secara tidak sengaja menusuk
kelapa muda. Saat kayu tersebut dicabut, terpancarlah mata air besar yang tidak dapat dihentikan, bahkan sampai menggenangi pekarangan milik Ki Makarang. Kedua abdi dalam tersebut disarankan untuk menghentikan luapan air dengan upaya syarat seekor kambing dan sebuah ijuk. Kemudian Ki Jebres dan Ki Merkak menggunakan syarat tersebut untuk menyumbat mata air sehingga pancaran airnya mengecil. Ki Makarang menjadi saksi bahwa daerah yang terendam banjir diberi nama Karanglor oleh Ki Jebres. Selamat datang di objek wisata Umbul Nogo. Objek wisata Umbul Nogo terletak di Desa Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Lokasinya terjangkau dengan letaknya yang tidak jauh dari kantor Kecamatan Manyaran. Berbekal setidaknya Rp7.000, Anda sudah dapat menikmati fasilitas yang ada di Umbul Nogo. Di sebelah kanan pintu masuk, Anda bisa menikmati fasilitas kolam renang dengan tiket seharga Rp7.000. Selain kolam renang, di sebelah kanan jalan juga terdapat parkir mobil. Setelah Anda melewati jembatan, di sebelah kiri terdapat kios yang menjual makanan dan minuman. Sedangkan di sebelah kanan terdapat parkir motor. Objek wisata Umbul Nogo memiliki beberapa kolam ikan. Bagi para pengunjung yang ingin memberi makan ikan, Umbul Nogo menyediakan pakan ikan seharga Rp1.000. Selain kolam renang dewasa, Umbul Nogo juga menyediakan fasilitas kolam renang untuk anak-anak. Di pojok sebelah kanan kolam renang anak-anak, terdapat ruang ganti baju dan kamar mandi. Yang menarik dari Umbul Nogo adalah adanya fasilitas terapi ikan. Selain kolam ikan dan fasilitas terapi ikan, Umbul Nogo juga menyediakan pemandian.
Jika Anda menaiki tangga di sana, Anda akan menemui kafe dan wahana untuk anak seperti mandi bola, arena bermain mobil-mobilan, dan juga arena ATV. Para pengunjung juga dapat mengetahui asal-usul Umbul Nogo melalui relief yang tersedia. Tidak usah khawatir, bagi pengunjung yang senang berfoto, di Umbul Nogo tersedia banyak spot foto untuk menambah keindahan sosial mediamu. Bagi para pengunjung yang ingin mengadakan acara, Umbul Nogo juga menyediakan tempat pertemuan. Sebelum pintu keluar, di sebelah kiri terdapat musola.
Setelah terowongan, di sebelah kiri terdapat kios-kios penjual berbagai macam souvenir. Sedangkan di sebelah kanannya terdapat transportasi air bebek-bebekan yang dapat dinaiki pengunjung dengan membayar tiket sebesar Rp5.000. Objek wisata Umbul Nogo buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pengunjung dapat mengunjungi Instagram Umbul Nogo di @umbulnogoofficial untuk mengetahui update terkini mengenai kegiatan di Umbul Nogo. Ibu